jajaran terkait, karena ini adalah tahun pertama dari Kabinet Kerja Jokowi. Karena yang 2016 kemarin itu kan masih pada presiden yang lalu, dan baru kali ini itu pada Presiden Jokowi. Jadi saya minta nanti barangkali harus diperhatikan hal-hal yang menjadi tekanan dari Kabinet Kerja, terutama apa yang diminta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena ada kebijakan yang mungkin berbeda dengan kebijakan pada waktu yang lalu. Dan salah satu kebijakan itu adalah, kalau saya tidak salah kemarin sudah saya presentasikan di Rakernis di Bogor, untuk perikanan tangkap itu sekitar 82% daripada kita punya kapasitas budget perikanan tangkap ini, Pak Kepala Dinas. Ini kita dedikasikan untuk stakeholders. Dan nanti paling banyak adalah mengenai pengadaan kapal dan alat penangkapan ikan. Saya tidak mau banyak memberikan alasan karena ini sudah banyak sekali kita ulas. Tetapi paling tidak dari komponen 82% itu, kali ini kita ingin menunjukkan bahwa keberpihakan kita dengan rakyat itu sangat besar. Justru yang diharapkan sekarang itu adalah kehati-hatian kita di dalam rangka pengelolaannya, karena pengadaan ini dalam nilai yang cukup besar dan juga punya resiko besar. Dan yang paling krusial nanti Pak Kadis, yang seperti Bapak tadi katakan, mohon nanti Bapak juga siapkan peta dan juga mungkin orang yang harus mengawaki apa yang mau kita serahkan ke daerah, terutama perikanan tangkap untuk tahun ini adalah pengadaan kapal dan alat penangkap ikan. Ini akan kita spread ke seluruh Indonesia. Dan salah satu spreading pertama kita adalah di 10 atau 15 titik terluar yang baru kali ini kita coba bangun secara integratif dengan dana relatif di atas 100 miliar per lokasi. Dan Bapak Ibu sekalian yang dari daerah juga tidak usah khawatir, karena kami punya kantong yang cukup, ada sekitar 2 triliun dan mungkin akan menyusul lagi dengan APBNP. Ini kita masukkan ke DAK, jadi nanti pemerintah provinsi dan kabupaten kota tinggal melihat menu mana yang Anda bisa masuk untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang bersifat lokal di daerah. Porsinya ada di sana. Tetapi Pak Kadis barangkali dan teman-teman yang ada di sini, tolong nanti dibikinkan koneksitas apa yang dibangun oleh daerah itu harus linkage dengan apa yang kita bangun di pusat. Harus satu nafas. Kalau enggak nanti saya hanya buang uang, pemerintahnya hanya buang uang, karena satu dengan yang lain dia tidak linkage, dia tidak di dalam satu kesatuan yang integrated. Ini berbahaya. Dan nanti kita sebagai orang pemerintah satu saat dicap kita ini hanya membuat proyek yang tidak pernah punya nafas komunikasi satu dengan yang lain. Jadi saya kira ini perubahan yang paling signifikan sekarang. Kita memperhatikan priority di daerah, tetapi juga mohon ini harus ada linkage. Contoh yang paling gampang barangkali kalau kita membangun pelabuhan di daerah, silakan. Kita juga di pusat nanti akan merevisi, maksud saya mengimprove beberapa pelabuhan kita. Tapi yang paling penting nanti manajemennya adalah komunikasi satu pelabuhan dengan yang lain, terutama yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Dan yang paling utama adalah mengenai basis data. Anda tidak akan bisa membangun apapun juga kalau Anda tidak punya data. Dan Anda boleh membangun semuanya berbasis atau menjual ikan, tetapi kalau Anda membangun itu tidak ada ikannya juga ini jadi masalah. Jadi saya kira data sekarang menjadi sangat penting, karena justru data ini nanti akan kita pakai sebagai alokasi dari masing-masing kegiatan ke depan. Saya tidak mau berteori karena saya cukup paham di depan saya ini orang yang sangat piawai, dan saya cukup paham bahwa di depan saya ini adalah orang yang sangat pas dengan bidang tugasnya. Tetapi yang barangkali perlu saya sampaikan, negara ini sudah merdeka 70 tahun. Yang tidak pernah terjadi dengan baik adalah komunikasi dan sinergitas antar satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Dan
ini yang coba kita lakukan nanti di 2016. Termasuk juga barangkali nanti Bapak Ibu sekalian yang di pagi hari ini untuk 2016 barangkali nanti juga saya minta ada anggaran-anggaran dekonsentrasi barangkali yang notabene itu masih pusat punya. Tolong juga yang tidak terlalu efisien seperti misalnya perjalanan dinas pegawai, terutama yang dari pusat ini juga nanti harus coba kita perhatikan dengan baik. Coba kita buat rasionalisasinya, karena kita sendiri di KKP sekarang perjalanan dinas ini ada rencana untuk di-pool di satu tempat. Kira-kira begitu ya Pak Ses, kalau saya nggak salah ya. Anunya semacam itu Pak, rencana kedepannya seperti itu, jadi ini juga harus kita samakan nanti, ada efisiensi, dan kita rasanya senang kalau di daerah itu nanti tidak per direktorat, tetapi datang itu KKP, kita melakukan proses koordinasi bersama-sama. Jadi sinergitas nanti antar kegiatan atau program di daerah dengan satu eselon satu yang lain juga menjadi sangat penting depan. Tolong teman-teman dari daerah nanti juga seperti itu, sehingga kita nanti tidak boros. Kita betul-betul ada satu sinergi, terutama di titik yang menjadi titik pembangunan 10 atau 15 pulau yang secara khusus akan kita bangun dengan biaya cukup besar. Kemudian sebelum saya berbicara banyak barangkali nanti ke depan, saya ingin potret kita dulu saat sekarang ini. Tolong dibuka serapan kita di 2015. Ada ya? Operator? Yang operator ini siapa ya?